Demokrasi seperti ini yang brutal money politik ini jangan terjadi lagi di Kota Tasik. Inilah udah terakhir 2024. Ini adalah demokrasi yang tercela gitu kan. Sementara kita mengharapkan demokrasi yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab seperti itu. Stop yang merasa punya uang, merasa pengusaha atau yang sebagainya, janganlah gitu. Biar demokrasi apa adanya. Pemilihan calon kepala daerah telah usai. Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya pun telah menggelar rekapitulasi perolehan suara dan menyatakan pasangan calon nomor urut 4, Fiman Alfarizi Diki Chandra, sebagai pemenang dengan raihan 193.225 suara. Namun kemenangan pasangan yang diusung Gerindra, Nasdem, PBB, dan 2 partai politik non-parlemen itu dinilai cacat. Kubu Fiman Diki diduga melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Latif Surjana, Ketua Tim Hukum Paslon nomor urut 2, menilai pelanggaran dalam Pilkada Kota Tasikmalaya tahun ini berlangsung brutal hingga membuat demokrasi tercela. Penilaian itu didasarkan pada pengakuan masyarakat, rekaman video pembagian uang, foto, dan dokumen penanggung jawab buzzer for Wali Kota Tasikmalaya. Dalam dokumen yang bocor itu tertera struktur tim yang bertugas untuk memenangkan Fiman Diki, lengkap dengan teritorial garapan yang menyasar TPS di setiap RT RW. Selain itu ada juga eksekutor, korlap atau koordinator lapangan, dan penanggung jawab. Kalau lihat dari beberapa yang indikasi dari ini, dari data pertama kita dari dokumen yang bocor itu ya, yang kita terima, yang 50 halaman itu. Itu dokumennya kita tahu dan kita cross check di lapangan, ternyata hampir di 69 kelurahan itu terjadi money politik. 10 kecamatan, 69 kelurahan terjadi money politik. Ya. Dan kita mencoba, makanya dari tim Paslon 02 udah mengajukan gugatan kepada Bawaslu untuk seperti itu. Yang kita ketahui adalah salah satu paslon yang memang luar biasa, yang dokumennya sesuai dengan ada di dokumen, itu yang masif. Nah, itu yang kita ketahui gitu kan, karena beberapa laporan yang kita terima sebagai bidang Polhutstrat, politik, hukum, dan strategi di paslon nomor 2, kita mendapatkan beberapa laporan dan bukti berupa video dan dokumen-dokumen yang lainnya seperti itu. Untuk melawan kaum oligarki yang merusak demokrasi melalui politik uang, Latif dan tim sedang berproses di Bawaslu dengan bermacam motif. Salah satunya adalah diskualifikasi pasangan calon yang bermain kotor. Menurutnya, perlawanan itu penting digaungkan agar ke depan tidak ada lagi kelompok yang menghalalkan segala cara demi merebut kekuasaan. Gara-gara masifnya politik uang dalam Pilkada 2024, Latif menyebut Tasikmalaya berubah julukan menjadi kota 100.000. Selain dilarang oleh agama, hukum positif pun tidak memberikan ruang bagi politik uang dalam suksesi kepemimpinan. Namun yang terjadi di Kota Tasikmalaya, faktanya bertolak belakang dengan ajaran agama dan perundang-undangan. Mereka itu secara kronologisnya memang di dalam kita telusuri, itu memang ada korlap, terus ada yang penanggung jawab dan ada yang di lapangan, ya gitu kan. Ada yang langsung penggeraknya di situ. Itu mereka menggunakan rata-rata oknum-oknum daripada pengurus RT atau ada yang RW gitu kan. Seperti yang kemarin kita ajukan, itu yang dari kawal itu ada pengurus RT. Pengurus RT memberikan uang sebelumnya, mengumpulkan KTP dan KK dulu. Sekarang saya harus memberikan saksi yang memang saksi-saksi pada diintimidasi, ditekan dan sebagainya. Kebanyakan ibu-ibu yang tidak tahu menahu itu kan yang penerimanya itu. Ya, ibu-ibu yang tidak tahu hukum, tidak tahu apa gitu kan. Banyak kita advokasi juga mereka, siapa yang mau jadi saksi, kita sediakan justice kolaborator. Jadi saksi yang kira-kira bisa meringankan sebagai penerima dan bisa menguatkan seperti itu. Latif mengaku perlu kerja ekstra untuk melawan kaum oligarki perusak demokrasi. Salah satu tantangan yang dihadapinya adalah para calon saksi yang mendadak mundur lantaran mendapat intimidasi berupa tekanan atau ditakut-takuti bakal terjerat hukum. Namun, semua itu tidak menyurutkan Latif bersama tim untuk berikhtiar maksimal demi merestorasi demokrasi yang dirusak kaum oligarki. Ia berharap ada efek jerah melalui hukuman sosial dan sanksi pidana. Jika efek jerah tidak terjadi, ia meyakini praktik-praktik haram seperti itu akan selalu terjadi dalam setiap perhelatan politik.
di Tasik ini kita benahi sama-sama. Para alim ulama, para guru, para tokoh, marilah kita bergerak bahwa politik uang ini akan merusak tatanan. Baik tatanan sosial, tatanan demokrasi, tatanan kebersamaan dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita benahi dan kita stop politik uang. Stop yang merasa punya uang, merasa pengusaha atau yang sebagainya, janganlah gitu. Biar demokrasi apa adanya. Karena kalau kita demokrasi tidak sesuai dengan aturan main dan sebagainya, itu akan menjadikan pemimpinnya juga tidak akan adil, tidak akan amanah, rakyatnya juga terjadi gontok-gontokan dan sebagainya. Dikonfirmasi soal penilaian dan gerakan yang dilakukan tim pasangan calon nomor urut 2, Ketua DPC Gerindra Kota Tasikmalaya Aslim termasuk pihak terkait yang berada di lingkaran pasangan Firmandiki tidak memberikan respon. Masifnya politik uang yang diduga dilakukan kubu Firmandiki membuat berang sejumlah elemen masyarakat. Kemarahan mereka ditunjukkan dalam aksi demonstrasi yang digelar secara berturut-turut dengan tuntutan diskualifikasi dan tangkap otak pelaku politik uang di Pilkada Kota Tasikmalaya 2024. Terbaru, sejumlah orang yang mengatasnamakan Gerak Tipu atau Gerakan Rakyat Anti Politik Uang mendatangi kantor Bawaslu Kota Tasikmalaya pada 9 Desember 2024. Mereka mempertanyakan kinerja Bawaslu dalam mengusut sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pilkada. Masa pun membentangkan spanduk-spanduk berisi kecaman bernada keras seperti terido budak ngalicikan kolot dan terido boga pemimpin hasil tunas suap.